Ya, baik, selamat sore. Saya Fulgensius CI, NIM-nya 2018 330026 dan jurusan agroteknologi. Dosen pengampunya Ibu Nonok Supartini. Saya akan menjelaskan tentang pertanian terpadu atau sistem pertanian terpadu di tempat saya. Ya, karena di tempat saya adalah penghasilan pokok penduduk di sini adalah kelapa sawit. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelapa sawit di tempat saya. Ya, baik, ini adalah kelapa sawit yang baru ditanam setelah peremajaan, yaitu umur kelapa sawit sendiri selama 25 tahun penanaman. Jadi setelah 25 tahun akan dilakukan peremajaan sehingga akan ditanami kelapa sawit yang baru. Dan juga kelapa sawit sendiri memiliki pola tanam berbaris, yaitu sekitar jarak antar kelapa sawit sekitar 4 atau 5 meter. Dan juga setelah ditanami, kelapa sawit sendiri harus dirawat dengan memberi pupuk dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit tersebut. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tentang kelapa sawit yang bagus. Ini yang kurang perawatan sehingga pelepah-pelepahnya akan gugur. Dan juga saya akan menunjukkan kelapa sawit yang sudah besar, sekitar umur 20 tahunan. Seperti ini kelapa sawitnya. Ini merupakan kelapa sawit yang ditanam sekitar 20 tahun lalu. Jadi seperti ini. Dan kelapa sawit ini kurang perawatan, sehingga menjadi kering seperti ini. Buahnya pun jarang. Maka ini akan mengakibatkan kerugian pada petani tersebut, atau produktivitasnya kurang bagus, sehingga penghasilan petani sedikit menurun. Nah, ini merupakan contoh lahan kelapa sawit yang dirawat, disemprot sehingga rumput-rumputnya kering. Rumput-rumput ini juga dapat menghambat pertumbuhan atau produktivitas kelapa sawit, sehingga ditanami rumput, diberi pupuk seperti ini, pupuk urea, diberi pupuk. Jadi produktivitas kelapa sawit tersebut akan lebih tinggi dan pertumbuhannya pun akan semakin cepat. Dan juga luas kelapa sawit petani di Kalimantan rata-rata memiliki luas 1 hektar atau sampai 1,5 hektar. Ya, tinggal petani bagaimana mengelolanya kelapa sawit tersebut. Baik, saya akan menunjukkan contoh kelapa sawit yang memiliki kurang sempurna seperti ini. Ini akibat kurang perawatan atau dimakan oleh hama-hama, jadi daunnya akan mudah gugur dan patah seperti ini. Dan ini juga merupakan tanaman kelapa sawit yang telah diremajakan atau ditebang kembali dan juga ditanami kembali yang baru seperti ini. Merupakan contoh-contoh tersebut. Jadi ini bagus, ini juga dapat memberikan pupuk alami kepada kelapa sawit yang baru. Jadi dapat juga meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang baru tersebut. Ya, baik, saya akan menjelaskan kembali tentang kelapa sawit yang sudah besar seperti ini. Memang kelapa sawit ini memang sudah jarang dirawat oleh penduduk di sini, karena kelapa sawit ini akan dilakukan penebangan atau peremajaan sehingga ditanami lagi dengan kelapa sawit atau bibit kelapa sawit yang baru. Jadi petani di sini jika sawitnya udah seperti ini jarang dirawat, yaitu dibiarkan saja seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kelapa sawit yang menjadi ngering, pelepahnya menjadi patah, dan juga banyak ditumbuhi rumputan, sehingga produktivitas kelapa sawit ini menurun. Saya akan menjelaskan kenapa ini diberikan parit seperti ini. Karena ini sengaja dibiarkan untuk menampung air. Karena kelapa sawit sendiri
itu dapat menyerap air yang banyak. Jadi kelapa sawit memang dapat menyerap air dengan banyak, sehingga itu dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Makanya dibuat padi seperti ini untuk menampung air, jadi untuk diserap oleh kelapa sawit sendiri.